Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalia Hasan Lubis dari kelas TBI 5 semester 2. Kali ini saya akan membawakan mata pelajaran mengenai pantun dan juga puisi yang dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pantun. Pengertian pantun yaitu dalam pengertian umum, pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Pantun adalah puisi asli Indonesia. Pantun adalah puisi Melayu tradisional yang paling populer dan sering dibincangkan. Pantun adalah ciptaan asli orang Melayu, bukan saduran atau penyesuaian dari puisi-puisi Jawa, India, Cina, dan sebagainya. Kata pantun mengandung arti sebagai, seperti, ibarat, umpama, atau laksana. Sedangkan dalam kamus istilah sastra menjelaskan bahwa pantun adalah puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya berjumlah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pantun. Ada 4 ciri pantun. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 9 sampai 10 kata. Yang ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya berisi maksud si pemantun. Bagian ini disebut isi pantun. Dan yang keempat, pantun mementingkan rima akhir, dan rumus rima itu disebut dengan abjad ABAB. Maksudnya, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat pantun. Ada 5 syarat pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4 atau 5 kata atau terdiri dari 8 atau 10 suku kata. Yang ketiga yaitu sajaknya bersilih 2-2 atau ABAB. Dapat juga bersajak AAAA. Yang keempat, sajaknya dapat berupa sajak paruh atau sajak penuh. Dan yang kelima, 2 baris pertama tanpa isi disebut sampiran, dan 2 baris terakhir merupakan isi dari pantun tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Ada 2 jenis pantun, yaitu yang pertama menurut isinya. Menurut isinya, pantun terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, pantun anak-anak, biasanya berisi permainan. Yang kedua, pantun muda-mudi, biasanya berisi percintaan. Dan yang ketiga, pantun orang tua, biasanya berisi nasihat atau petuah. Itulah sebabnya pantun ini disebut juga sebagai pantun nasihat. Yang keempat, ada pantun jenaka, biasanya berisi sindiran sebagai bahan kelakar. Yang kelima yaitu pantun teka-teki. Dan materi selanjutnya yaitu menurut bentuk atau susunannya. Jadi jenis pantun menurut bentuk atau susunannya dibagi atas 2. Yang pertama, pantun berkait. Pantun berkait yaitu pantun yang selalu berkaitan antara bait 1 dengan bait kedua, bait kedua dengan bait ketiga, dan seterusnya. Adapun susunan kaitannya adalah baris kedua bait pertama menjadi baris pertama pada bait kedua, baris keempat bait pertama dijadikan baris ketiga pada bait kedua, dan seterusnya. Yang kedua, pantun kilat, sering disebut juga karmina, ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan isi. Sebenarnya asal mula pantun ini juga terdiri atas 4 baris, tetapi karena barisnya pendek-pendek, maka seolah-olah kedua baris pertama diucapkan sebagai sebuah kalimat. Demikian pula kedua baris yang terakhir. Selanjutnya ada contoh pantun. Berikut saya sajikan 2 contoh pantun. Contoh pertama, tiap hari sibuk bekerja, tiada pernah ingat lelah. Padahal hidup cuma seketika, tiada pernah ingat yang esa. Untuk contoh yang kedua, baik budi karena ilmu, rusak binasa karena cemburu, baik ajaran karena sang ibu, jangan durhaka pada yang satu.
Materi selanjutnya yaitu tentang puisi. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian puisi. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Selanjutnya pembagian puisi. Jadi puisi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Yang kedua puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak memiliki keterikatan terhadap aturan penulisan seperti puisi lama. Dapat dikatakan puisi baru memiliki gaya penulisan yang bebas baik pada baris, suku kata maupun rima. Dan yang ketiga yaitu puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang tidak lagi berbicara mengenai kelihayan penyair berbahasa, tetapi lebih kepada struktur tipografi dan terkadang muncul bahasa yang kasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi lama. Ada beberapa jenis dari puisi lama. Yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak ABAB, tiap bait 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Yang kedua ada mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga yaitu karmina. Karmina adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek. Yang keempat yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris, bersajak a dan berisi nasihat. Yang kelima ada syair. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris, bersajak a berisi nasihat ataupun cerita. Yang terakhir ada talibun. Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8 ataupun 10 baris. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi lama. Ada beberapa jenis dari puisi lama. Yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak ABAB, tiap bait 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Yang kedua ada mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga yaitu karmina. Karmina adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek. Yang keempat yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris, bersajak a dan berisi nasihat. Yang kelima ada syair. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris, bersajak a berisi nasihat ataupun cerita. Yang terakhir ada talibun. Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8 ataupun 10 baris. Berikut ini salah satu contoh puisi. Puisi yang saya sajikan di sini berjudul Butir Mutiara dari Pendosa. Saya akan coba bacakan. Aku pendosa, hilangkan taat dalam berkhianat, memilih pergi dari tinggal guna mati. Naluri memaksa daku agar tetap seperti koloni brutal dan liar. Aku adalah pendosa, mengemis di dalam iba yang dipandang sebelah mata. Takut, kecil tak memiliki arti, mengais ampunan pada sisa yang memuakkan. Aku adalah pendosa, menitikkan air mata mutiara di dalam kalut hati yang penuh emosi. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.